perempuan ini aku tadi sih dia nggak nari ya pas aku lihat dia lalu lalang. Minta air. Kenapa Mas? Kayak ketusuk di bagian sini. Disengaja di awal saya mengambil Anak kecil itu asalnya biasa normal, saya juga tidak takut ngelihat. Tiba-tiba matanya tuh bolong. Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia, juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Bersama saya Nico Oliver di Medium malam ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman indigo kita Tasya Sihaan dan juga penggambar astral Ervan. Selamat malam, Tasya, Ervan. Dan selain ke-30 panelis yang sudah hadir pada malam hari ini juga, di mana mereka akan menggambarkan suasana. Karena mereka ini adalah ke-30 panelis yang memiliki sensitivitas tingkat tinggi terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata. Apakah mereka akan berinteraksi, atau mereka bisa merasakan kehadiran-kehadiran dari makhluk tak kasat mata yang hadir di studio pada malam hari ini. Tentunya juga Tasya dan Ervan. Saat ini saya akan mengundang medium selebriti kita. Saya akan persilakan Ervan, Tasya untuk berada di posisi. Karena memang medium selebriti kita yang pertama malam ini akan bergabung dan menceritakan pengalaman misterinya. Saya akan mengundang Hanifah. Tapi sebelumnya saya minta para panelis untuk berdiri terlebih dahulu. Di mana memang apakah pengalaman misteri yang dirasakan oleh Hana memang menggambarkan keberadaan sosok-sosok makhluk tak kasat mata dalam keseharian dia. Ini dia Hana. Hana Hanifah, seorang presenter dan pemain sinetron. Memiliki tulang rusuk renggang, sering diikuti dan dijadikan mediator oleh makhluk halus. Hai. Selamat malam, Hana. Silakan. Baik, saya akan persilakan untuk Hana duduk, Tasya, Ervan, dan juga para panelis untuk duduk. Hana, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bergabung di Medium malam ini. Mau mencoba 13 kartu ini? Boleh. Tapi saya lebih tertarik sebenarnya, Ervan, bagaimana kalau kita melihat sosok apa yang melekat atau berada di dekat Hana. Oke? Apa yang perlu dilakukan oleh Hana? Tinggal konsentrasi dan membayangkan dirinya sendiri. Silakan dikocok sambil bayangkan diri Anda. Apa itu? Oke. Sosok Buto. Ya, bisa dianalogikan sebagai sosok raksasa yang berbadan besar. Baik. Tapi untuk mengetahui energi dari sosok Buto yang memang bisa dibilang tadi kita sudah bilang bahwa ini berdekatan dengan Hana ya artinya ya. Ini adalah mungkin sosok yang melekat menempel ataupun juga mengikuti ataupun Ya, yang mungkin ada experience sendiri nanti mungkin dialami Hana. yang akan kita coba gali informasinya. Tapi sebelumnya Hana, saya persilahkan mungkin secara langsung untuk menceritakan pengalaman Anda. Dulu tuh aku tulang rusukku renggang kan, jadi dulu sering banget kayak kesurupan. Kesurupan sampai akhirnya mamaku mungkin kasihan sama aku, jadi ditutup lah. Nggak tahu deh tutup itu masih bisa kesurupan apa enggak. Tapi masih sering ngerasain. Kalau rasain sih sering sih. Itu bisa diterawang dahulu dari Hana ya. Apakah memang kondisi Hana boleh berdiri? Akan diterawang oleh Tasya. Boleh.
kalau tirai itu cuma tirai kecil aja yang ditutup sedikit. Tapi kalau sensitifnya masih, malah sebenarnya Hana tuh bisa ngelihat harusnya. Oke. Jadi Cuman- sebenarnya kondisinya Hana itu sensitif, tapi memang tadi ada usaha dari ibunya mencoba untuk menutup, tapi sebenarnya bukan tertutup, tapi hanya diberikan tirai lah ya. Iya, iya, ibaratnya iya. ya. Kalau lihat aku bisa sih. Bisa lihat ya. Dan ngerasain juga bisa. Oke. Kadang-kadang kalau sekarang tuh kalau ada yang mau masuk aku mual aja. Mungkin auranya kali ya. Memang proses kalau orang mau masuk tuh gitu pasti mual. Karena kitanya nolak, badan secara alami tuh nolak pasti. Oke. Gitu. Terus sebenarnya dia juga nggak menolak itu ya udah aja diterima aja. Karena udah capek ya, mungkin kayak ya udah deh gitu. Oke. Baik. Seringan. Hana, silakan duduk. Jadi artinya sebenarnya memang Hana ini memiliki kemampuan lebih Iya, lah iya. ya untuk melihat keberadaannya. Dan itu memang bukan dalam posisi menyangkal dia memiliki kemampuan tersebut. Enggak. Tapi memang sebenarnya Hana juga di posisi sudah menerima lah dalam tanda kutip ya sudahlah memang itu yang harus dijalani gitu ya. Iya. Saat ini Ervan masih menggambar tapi ada video juga yang dikirimkan oleh Hana. Mungkin bisa kita akan sama-sama saksikan bersama dengan teman Misteri di Rumah. Ini mungkin bisa sambil dijelaskan Hana ya video yang kamu kirimkan apakah ini memang dari kondisi. Ini area rumah artinya ya? Iya, ini rumah. Oke, ini area rumah, area tangga. Sosok apa yang sering mengganggu di sini? Kayak apa ya, hitam gitu. Besar? Iya, besar. Oke, baik. Jadi yang di tangga itu yang Anda rasakan sosok jubah hitam? Iya, sama ada pocong kali ya. Iya. Oke. Ada sosok Tapi kamu pernah nggak sih berusaha untuk nanya? berkomunikasi? Secara nggak sadar tuh kita pasti kan kayak ngapain sih di sini gitu. Enggak, aku karena kayak udahlah capek juga ya. Aku belum bisa mengontrol ini takutnya. Aku belum bisa masuk, nanti nggak ada yang ngeluarin lagi. Iya. Iya. Baik. Jadi memang bisa dikatakan Hana ini lebih memilih untuk menghindar ya Iya. saat ini ya. Baik. Ervan sudah selesai? Iya, kalau dari yang foto yang dikirim Ki, saya melihat ada anak perempuan sih. Tapi artinya sosok perempuan, anak perempuan itu pun sering kamu lihat Iya. beberapa kali? Beberapa kali. Oke. Nah itu tuh kan posisinya kan dia mau dapur. Nah sebelum Iya. dapur kan ada lantai 2 tuh ruang tamu. Nah dia kayak mungkin sering main di ruang tamu itu. Dari awal kamu pindah kamu sudah lihat atau belum? Udah ngerasain yang nggak enaknya itu. Sudah hadir Udah. gitu ya, udah Iya. kamu sudah tahu. Oke baik, karena memang setelah tadi, Kaget. Kenapa? Ya itu tadi aku bilang banyak yang bukan banyak, satu ya tapi lewat. Oke, Ervan sambil mungkin menggambarkan sosok apa dan sosok anak perempuan. Setelah itu untuk sosok hitam besar berjubah yang Anda katakan itu, Anda juga lihat sana, yang di Iya. tangga. Tangga aku sering lihat, tapi kalau anak itu kayaknya jarang lihat sih aku. Oh anak jarang lihat, tapi Iya. sosok yang hitam besar itu yang Anda lihat. Sering lihat. Dia memang berdiam di area tangga, Area ruang tamu. area ruang tamunya. Tamu sama tangga itu. Oke. Malah kalau menurut aku suara anak kecil itu bukan anak kecil. Jadi yang Ervan gambarin tuh ada salah satu mungkin yang di dalam rumah itu ya, tapi yang nangis itu perempuan. Malah sosok perempuan, Perempuan. malah berbeda. Kenapa? Kenapa itu? Eh, please. Kenapa ada? Iya. Ayo, kenapa ini? Sini turun yuk, turun yuk. Turun. Awas, pegang takut jatuh dia. Oke. Turun. Kamu dari mana? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong? Oke, ini satu sosok. Tadi tuh aku Nari. ngeliatin dia terus. Kayak apa ya, kosong gitu dia. Oke, terusnya seperti tidak bisa Iya. diajak
bicara mungkin. Mau keluar aja ya, kasihan. Teman FD boleh minta bantuan? Oke, boleh. Ya, ya. Oke. Bisa. Bawa ke situ. Oke. Itu udah sadar belum ya matanya masih? Matanya belum, masih. Aman nggak? Mungkin Tasya, saya sambil akan cek ke belakang terlebih dahulu. Tasya mungkin bisa jelaskan sosok apa sih sebenarnya yang tadi berinteraksi dengan salah satu panelis. Saya akan cek ke belakang. Iya, kalau dilihat sih itu kayak penari ya, tapi aku dari tadi yang aku lihat dia nggak nari justru. Ini kok yang masuk nari apa nyamber dari mana? Ervan udah gambar, bisa gambar. Ya, saya kayak melihat malah sosok nenek-nenek ya. Nenek. Iya. Aman? Sudah dibawa keluar. Sudah diberikan minum. Gimana? Yang aku lihat sih itu dia perempuan ini, aku tadi sih dia nggak nari ya pas aku lihat dia lalu lalang. Tapi ini kok masuk dia nari, jadi mungkin ada yang mau disampaikan cuman nggak keluar tuh. Di badannya si Mbak tadi tuh nggak bisa, mungkin belum nyatu, jadi nggak bisa ngomong. Oke. Tapi Ervan lihatnya nenek-nenek. Jadi ini perwujudannya berubah lagi. Nenek-nenek kalau yang Ervan lihat. Kadang-kadang memang energi ini kan bisa memberikan perwujudan yang berbeda-beda gitu. Apa yang dilihat mungkin bisa berbeda dari setiapnya gitu kan. Setiap orang yang melihat. Mual. Mual. Nggak apa-apa. Bisa tahan? Bisa tahan. Bisa tahan. Oke. Kenapa? Bentar ya, bentar. Kenapa sih? Kenapa? Apa? Hah? Apa? Air. Air dari mana? Hitam. Air. Bukan jalur air, soalnya di atas. Nah, kan? Iya, nggak mungkin sih sebenarnya. Iya. Ya. Boleh, Ya, mungkin boleh minta ini bersihin. tisu juga sama boleh Hitam, dirapikan. Hitam airnya. Oke, mungkin Air lilin kali. ada teman. Hah? Oke, beberapa mungkin boleh minta di lap terlebih dahulu sama mungkin tisu. Oke. Mungkin teman-teman yang tadi terkena boleh dibersihkan terlebih dahulu, nanti kembali lagi. Ya. Oke. Hitam. Cairan hitam. Ini aneh ya. Biasanya udah penari-penari gini nih aneh nih biasanya. Penari, cairan hitam. Sampai saat ini saya belum mendapatkan Benang merahnya. benang merahnya, hubungannya. Tapi ya kita akan mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut. Siapa tahu kita nanti bisa dapat ya di tengah-tengah medium ini. Iya, karena biasanya kalau udah air warna hitam tuh kalau nggak menunjukkan pernah di meninggal yang nggak wajar, kelam, sakit, wah itu benci. Emosi, marah ya. Berwarna gelap biasanya memang menunjukkan emosi-emosi yang memang marah dan kesakitan ya. Oke, Ervan? Ya, saya mendapatkan sosok nenek-nenek yang tadi masuk ke panelis. Tadi Tasya juga mengatakan sosok perempuan. Perempuan, tapi yang Ervan iya. dapatkan adalah sosok nenek ya. Meskipun memang sama perempuan, tapi mungkin bisa menjadi dua sosok yang berbeda. Bisa juga memang sebenarnya sosok yang sama gitu kan. Mungkin kita akan mencari informasi lebih lanjut. Tapi tadi aku tertarik, Hana udah ngeliatin mbaknya tadi dari tadi. Iya, aku udah ngeliatin dia karena dia kayak kosong gitu. Mbak yang di situ. Iya, Oke. kelihatan kosong. Oke, Hana, tadi Anda mengatakan bahwa memang Anda terbiasa dengan melihat lah ya. Boleh, kalau saya ingin bertanya, ada sosok apakah yang saat ini Anda lihat di arah panelis kita? Adakah Atau sosok yang kamu ngerasain lihat? apa gitu. Atau ngerasain? Ada energi apakah? Kayak ada sosok cewek kayaknya ya, Di mana? belakang situ, Di mana? belakang sini. Belakang sini? Iya, tengah situ. Tengah sini? Iya, Sebelah masnya itu ya. iya, Sini? iya. Oke.
Hana melihat ada sosok perempuan di sini ya. Oke. Kalau secara Hana mendeskripsikannya apa? Macam apa ya? Kuntilanak. Anda, kamu melihatnya sosok kuntilanak? Iya. Oke, baik. Oke, sosok perempuan. Ya memang di awal pun ketika tadi saya menarik kartu ini, yang saya dapatkan kartunya adalah kampung ya. Dimana memang menggambarkan banyaknya energi dan sosok yang ada di lokasi ini. Hana, aman? Aman. Anda sepertinya masih menahan ya? Iya. Ada menahan sesuatu ya? Oke, baik. Saat ini Elvan sedang menggambarkan. Oke, kita mungkin sedikit sambil menunggu Elvan, kita sedikit kembali ke cerita dari rumah Hana juga. Hana sendiri, sosok apa lagi? Sosok jubah, pria tinggi, besar ya, besar hitam? Besar hitam sih. Besar hitam, oke. Kemudian Anak anak kecil. sempat lihat, ada sosok apa lagi yang kamu lihat di dalam rumah kamu? Nah kalau di kamar adik aku tuh ada cewek sih. Penampakan hantu anak kecil yang pernah viral. Amy. Nah, aku bawain kau makanan sini. Sini emak aku kayak ngono. Hana, tadi Anda mengatakan bahwa memang Anda terbiasa dengan melihat lah ya. Boleh, kalau saya ingin bertanya, ada sosok apakah yang saat ini Anda lihat di arah panelis kita? Adakah Atau sosok yang kamu ngerasain lihat? apa gitu. Atau ngerasain? Ada energi apakah? Kayak ada sosok cewek kayaknya ya. Di mana? Belakang situ. Di mana? Belakang sini. Belakang sini? Ya tengah situ. Tengah sini? Iya. Sebelah masnya itu ya. Iya. Sini? Iya. Oke. Hana melihat ada sosok perempuan di sini ya. Oke. Kalau secara Hana mendeskripsikannya apa? Macam apa ya? Kuntilanak. Anda, kamu melihatnya sosok kuntilanak? Iya. Oke, baik. Oke, sosok perempuan. Ya memang di awal pun ketika tadi saya menarik kartu ini, yang saya dapatkan kartunya adalah kampung ya. Dimana memang menggambarkan banyaknya energi dan sosok yang ada di lokasi ini. Hana, aman? Aman. Anda sepertinya masih menahan ya? Iya. Ada menahan sesuatu ya? Oke, baik. Saat ini Elvan sedang menggambarkan. Oke, kita mungkin sedikit sambil menunggu Elvan, kita sedikit kembali ke cerita dari rumah Hana juga. Hana sendiri, sosok apa lagi? Sosok jubah, pria tinggi, besar ya, besar hitam? Besar hitam sih. Besar hitam, oke. Kemudian Anak anak kecil. sempat lihat, ada sosok apa lagi yang kamu lihat di dalam rumah kamu? Nah kalau di kamar adik aku tuh ada cewek sih. Cewek besar banget. Tapi bukan perwujudan kuntilanak artinya? Bukan? Aku penasaran Kak. Sorry banget, aku mau sama yang perempuan ini karena penari ini loh. Ya. Kita belum pernah coba ya. Tadi Hana lihatnya di tengah ya. Tadi Hana melihatnya di... Tapi Nah, sama Hana di melihat pinggir sosok sini nih. kuntilanak. Pinggir sini. Sekarang di mana Iya. dia? Daerah situ, tempat tadi si Mbaknya yang Mbak ya? penari itu ya. Paling belakang. Ini dia kayak maju, pelan-pelan maju, mendekat. mendekat.
Kenapa, Mas? Terus. Mas. Tolong dong ini. Han. Udah. Oke. Minta air. Minta air. Oke. Lihat sini. Keluar. Keluar. Udah, sadar dulu. Minum. Sadar. Sadar, fokus. Panggil nama. Ray. Yuk, fokus. Ray. Ayo, Fokus. Ray, bangun, duduk. Fokus, Duduk. Fokus, Ray, keluar. duduk. Udah, kamu Fokus. keluar. Keluar. Ayo, Ray, bangun, udah. Ya, keluar. Fokus dulu. Ngobrol, Yuk. jangan dimasukin lagi. Ayo, fokus. Kunci dulu. Kunci. Minum. Udah. Minum. Udah. Telan. Minum. Udah, bawa keluar dulu deh. Yuk. Bawa keluar dulu. Yuk, bisa berdiri? Oke, yuk, let's go. Oke. Elvan lagi menggambar sepertinya. Van, mungkin sambil bergambar bisa Ya, sosok ini bisa dibilang genderuwo, tapi lidahnya panjang dan tajam gitu loh. Baik, ini jadi sebenarnya bukan berbeda dengan sosok perempuan. Beda. Dan matanya merah, Oke. merah menyala. Mungkin diperlihatkan kamera. Ini malah sosok yang berinteraksi dengan salah satu panelis kita barusan ya. Saya masih agak sedikit mesti mengambil nafas, Iya. menahan. Memang tenaganya, bukan tenaga ya, energi. Iya, energinya, iya. kuat, tambah masuk ke dia yang mungkin udah memang itu bolong banget. Terus Oke. sebenarnya dia tertariknya memang sama Hana. Jadi tadi bukan mau nerekam kamu, mau ngambil kamu itu. Jadi sebenarnya dia tertarik dengan Hana. Iya. Tapi tanpa dia sadari mungkin saat dia mencoba untuk mendekati Hana, dia malah berinteraksi dan masuk ke salah satu panelis kita dan akhirnya malah melupakan bahwa dirinya sudah Masuk, berwujud ya. berfisik manusia saat itu gitu kan. Bukan melupakan, justru dia akhirnya nih punya fisik yang bisa, ya, Oke. ngegenggam gitu. Oke. Makanya tadi matanya aja sampai merah. Merah, iya betul. Sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh Elvan bahwa ini sosok hitam besar, tapi mempunyai mata merah ya. Iya, merah, lidahnya menjulur panjang dan lancip. Oke. Tasya, mungkin tadi belum sempat singimbol untuk iya. Hana ya? Coba Mungkin ya. kita coba untuk Hana juga. Tapi Hana saat ini masih mual-mual atau tidak? Masih sih. Masih, oke. Coba untuk tetap menahan, fokus ya. Karena bagaimanapun juga ada frekuensi yang akan dicoba dari singimbol yang akan dilakukan oleh Tasya ini. Silakan Tasya. Kamu fokus aja kemana gitu. Kamu berasa ada yang mau masuk gak? Iya. Sosok apa ya kalau kamu rasakan? Apa ya? Ya, perempuan sih. Ada dari tadi makanya aku kayak dikit agak mual. Oke. Karena kalau ada yang masuk aku kerasa. Yang mencoba untuk menempel, mencoba untuk masuk. Karena ya memang keputusan dari orang tua adalah waktu itu mencoba untuk menutup. Tapi sebenarnya dia memang Ya? Mau di sini kak. mau apa? Hah? Masih mau di sini. Oke, Iya, kamu mau di tapi- sini. Tapi sekarang gini, fokus bisa? Fokus bisa nggak? Bisa ya? Oke, bisa. Nafas? Yakin? Kondisi sesak ini? Bisa Hah? ya? Yakin. Yakin. Hmm? Oke, dikontrol ya. Ya udah. Oke, oke.
Oke, bisa duduk. Aman? Ya. Aman? Aman ya, oke. Ya Hana tuh sebenarnya udah setengah juga masuk. Jadi sebenarnya ada sosok yang memang sudah mendekati Hana, mencoba untuk masuk. Udah Iya, setengah lah istilahnya ya. udah di dalam tapi setengah. Karena Hana Makanya- dia bisa tahan itu. Oke. Kontrol ya. Ya. Apalagi? Apalagi? Tahan ya, Mas Rea. Apalagi? Mana coba? Coba sini, mana lagi sih? Udah tadi ini udah dihapus, ada air hitam. Oke. Ray, Kalau tadi fokus. sih saya lihat kayak ada perempuan, tapi Oh. dia menggantung dan dengan kepalanya ke bawah Di? di atas itu, dan rambutnya emang turun gitu. Oke. Basah dia ya. Hana, ini mungkin satu permintaan dari saya, tapi terserah kamu mau melakukannya atau enggak. Tadi barusan Tasya mengatakan bahwa sebenarnya sosok ini sudah berada di dalam diri Anda setengah. Gitu. Anda bisa berkomunikasi. Saya tidak minta Anda dimasuki, tapi Anda bisa nggak mendapatkan rasa atau cerita dari sosok tersebut? Mau mencoba atau tidak? Tidak Ini deh, keputusan di iya. tangan Anda. Hah? Nggak berani? Gak berani. Oke, tidak apa-apa. Mungkin boleh sambil duduk. Maksudnya, saya ingin tahu aja sebenarnya apa ceritanya gitu. Kadang-kadang ketika kita berada setengah, kita bisa mendapatkan informasi tanpa membiarkan dia untuk Masuk. menguasai penuh gitu. Tapi ya memang keputusan di tangan kamu gitu. Jangan, kalau memang kamu merasa itu takut membahayakan kamu, memang lebih baik tidak dilakukan Ya. gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Maksudnya biar kita juga, karena saya sedikit rasa penasaran kenapa perempuan ini tertarik dan bahkan Menempel bisa ya. dibilang kan semua beberapa sosok yang ada dari tadi menunjukkan ketertarikan pada Hana. Mungkin secara tidak langsung, seperti kita ketahui Hana ini adalah memang yang sebenarnya terbuka, ya kan, mudah, tapi memang dipilih untuk ditutup, dan makhluk-makhluk ini sadar akan hal itu. Ya, Cuman kan Hana tuh bukan nggak bisa kontrol, dia bisa kontrol. Cuman karena ada takutnya itu, takut bahaya itu aja. Ya. Iya, karena Kayak- aku dulu pernah hampir seminggu tuh kayak sering banget kayak 3 kali. Berulang kali. Iya, Oke. gitu. Dengan sosok yang berbeda waktu itu. Berbeda sih, tapi Beda-beda. aku sama perempuan terus, kuntilanak terus. Oke. Saya pun menghargai bahwa keputusan memang untuk memilih tidak, saya tidak mau sampai masuk. Karena mungkin ya memang karena berasa bahwa ini adalah energi yang belum bisa kamu kontrol. Ya kan? Tapi pernah nggak sih kamu, kalau misalkan kamu berkomunikasi ngobrol, pernah? Dulu sih pernah sih. Pernah Dan kamu aku misalkan juga seperti berbincang seperti ini, pernah? pernah, dan aku dulu tuh pas masih kecil banget, Mhm. itu pernah dipegang, bukan dipegang sih, kayak dia mau megang gitu. Mhm. Nah, sampai endingnya tuh si punggung aku ini kayak semacam cacar api. Tapi untuk komunikasi ngobrol pernah nggak sih dari kecil sampai dengan saat ini ngobrol gitu, berusaha untuk berkomunikasi ngobrol? Pas kecil pernah. Kecil pernah. Oke. Kalau sekarang kayaknya udah aku tutup deh, karena aku udah pernah ngerasain kesurupan yang bener-bener kayak Lost control. capek ke diri akunya. Iya. Aku coba mau lihat Ya. itu ya waktu yang di. Oke, Tasya mencoba untuk mendapatkan residual apa yang terjadi kala itu. Oke. Kamu tapi sadar nggak sih kamu setiap ke tempat-tempat yang ngomongin mistis, ini tuh selalu ada di badan kamu loh, Dian. Iya, sadar. Jadi nggak lepas. Iya. Sosok apa sih Tasya sebenarnya? Perempuan ini, Perempuan. Dia siapa? Maksudnya apa dia? Penjaga kah atau energi yang memang memiliki ketertarikan terhadap Hana atau apa? itu dia. Aku susah ngajak ngomongnya karena dia tuh di dalam gitu. Ngerti nggak? Jadi dia mau ngomong tuh, kalaupun dia nyamber ke yang lain-lain ini, Akan setengah ada doang bagian penyalurannya. dia yang memang di dalamnya Hana. Aku ngerasa kayak ada yang mau masuk sih ke diri aku. Tapi nggak ada yang mau diomongin, misalnya hati-hati atau misalkan jangan ini atau jangan itu gitu. Jangan bengong aja. Jangan bengong. Jangan bengong, karena Ya, kalau sebenarnya- aku bengong ntar lost. Dia tidak bisa keluar
Saya mencoba mencari penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Iya. Gitu. Oke. Mungkin aja Aku itu. nggak kepikiran itu, tapi itu bisa terjadi. Yang kayak gitu bisa terjadi. Kayak harusnya kan nggak ada di apapun energi itu kalau nggak dari badan kita memang harusnya nggak di dalam badan kita kan. Kamu kalau misalnya lagi ada yang begini-begini, punggung kamu selalu sakit. Sakit aku. Kayak ketusuk di bagian Sini. Ya, sakit banget. ya itu memang berarti itu kalau sakit begitu ya itu biasanya ada suatu energi yang nggak pada tempatnya. Tapi satu hal mungkin nanti akan kita coba ngobrol-ngobrol lagi mengenai hal ini. Tapi satu hal juga tentunya saya akan mengajak teman misteri di rumah. Ada beberapa video yang untuk disaksikan. Di mana video ini adalah video-video yang beredar di sosial media yang mengatakan bahwa kehadiran makhluk tak kasat mata dalam video mereka. Apakah ini memang benar video yang menunjukkan keberadaan makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa? Nanti juga Hana akan bisa melihatnya, Tasya, Ervan juga, begitupun juga teman misteri di rumah. Kita sama-sama saksikan video yang pertama terlebih dahulu. Di rumah. Baik. Oh, itu kaca ya? Ya. Itu pintunya mempunyai kaca ya artinya ya? Ada jejak kaki. Oke, baik. Video pertama. Gagang pintu bergerak dengan sendirinya. Kemudian tiba-tiba terlihat seperti di tengah-tengah pintu tuh ada kaca ya, terlihat ya, bisa melihat keluar. Tiba-tiba ada sosok putih yang begitu jelas. Dan kemudian ketika dibuka pintunya tidak ada apa-apa tapi ada jejak kaki. Sebelum saya tanyakan kepada Tasya dan Ervan, meskipun saya sudah menduga sih jawaban Tasya dan Ervan apa, tapi saya ingin tanyakan kepada Hana. Kira-kira menurut Hana apa? Perempuan, tapi kalau Rekayasa kah atau benar makhluk tak kasat mata kah? Kalau menurut kamu? itu cewek sih, tapi dan bukan kuntilanak. Kalau kuntilanak dia nggak bisa. Gak ada jejak kaki ya? Iya. Oke. Tapi menurut kamu itu benar? Benar ada makhluk atau tidak? Kalau apa yang kamu rasakan dan kamu lihat? Kalau menurut kamu tidak benar, silakan katakan tidak benar. Kalau menurut kamu itu video nyata, silakan katakan itu video nyata. Kayak bukan deh. Anda mengatakan bukan? Iya. Tasya, Ervan, bagaimana? Bukan. Bukan kan? Bukan. Ya bukan, sama Sa. penjelasannya Hana tadi, nggak mungkin juga Ya. ada sampai jejak kaki. Kalaupun jejak kaki ada pun juga sebenarnya terlalu solid untuk wajah yang muncul di pintu sebenarnya iya. ya. Dan mukanya mungkin nggak sebagus itu kali ya. Ya. Oke, baik. Bagaimana dengan video berikutnya? Kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tasya, Ervan, Hana, bagaimana? Menurut kamu, video nyata atau rekayasa? Nyata sih kayaknya. Nyata. Yang kamu lihat atau apa yang kamu rasakan sampai akhirnya kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah video memang nyata kehadiran makhluk tak kasat mata. Dari sisi mana? Jadi dari dia pas apa ya? Aku soalnya pernah ngerasain juga. Aku lagi minum tiba-tiba gelas tuh jalan sendiri. Bergeser dengan Iya. sendirinya. Jadi aku Oke. pikir itu nyata sih. Oke. Tasya, Ervan, bagaimana? Ya rekayasa sih. Rekayasa. Oke, kenapa? Karena nggak merasakan apa-apa dan sosok itu sebenarnya kalau direkam tuh tahu kalau dirinya direkam. Oke. Mereka sadar akan Iya. kehadiran kamera itu Tapi sebenarnya nggak mungkin secara frekuensi ya. serem ini. Baik. Saya malah, ya saya juga melihat bahwa kayaknya pergeseran untuk kasur, Iya. sofa diangkat itu terlalu luar biasa besar. Mungkin kalau hanya bila dengan sepeda masih akan ya buat
kita orang awam akan lebih mudah untuk percaya gitu kan ya. Tapi bagaimanapun juga masih banyak cerita-cerita pengalaman mistis lain yang akan dibagikan di Medium malam ini. Begitupun juga kita akan mencoba untuk menggali informasi mengenai sosok-sosok, entah itu yang memang berada dalam diri Hana ataupun berada di studio pada malam hari ini, dan juga cerita-cerita dari para medium lain yang akan bergabung bersama kita malam ini. Tetap di Medium. Malam-malam guys, pijat ke Mas Ari. Telepon jam berapapun langsung datang. Mantap Mas Ari. Mantap, Bos. IG-nya apa Mas Ari? Ari Pijat Surabaya, TikTok Ari Pijat Surabaya, YouTube Ari Pijat Surabaya, Facebook. Ari Pijat SBY. Wah, mantap. Pol, mantap pijat sana Mas Ari. Yalah. Apa Mas Ari? Ya Allah, pocong ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, pocong Mas. Ya Allah. Jangan sampai lari, jangan sampai lari. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Aduh, sebutan semua kakiku. Istighfar, ya. Aduh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Medium, dan tadi sebenarnya ada beberapa sosok yang mencoba untuk berinteraksi dengan kita melalui entah itu kedua panelis kita, dan juga ada beberapa sosok yang memang menunjukkan keberadaannya. Tapi bagaimanapun juga teman misteri di rumah, saat ini saya akan mengundang medium kita yang pertama untuk berbagi cerita pengalaman mistisnya. Saya akan mengajak semua untuk berdiri tentunya untuk menyambut medium kita yang pertama, ada Elvin. Elvin merupakan seorang kreator konten yang sensitif terhadap kehadiran makhluk gaib dan suka mendatangi lokasi-lokasi angker di Indonesia. Selamat malam, Elvin. Silakan. Saya persilakan untuk dulu. Anda silakan. Teman-teman panelis silakan duduk. Oke. Elvin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan bergabung bersama Medium untuk membagikan pengalaman Anda. Anda sudah mengirimkan juga beberapa foto dan video kepada tim Medium, di mana nanti Ervan akan menggambarkan sosok apa yang ada di dalam foto tersebut. Tapi saya akan persilahkan mungkin sebelum Elvin lebih panjang lebar bercerita, Tasya mungkin bisa diterawang sedikit bagaimana dengan kondisi dari Elvin ini. Sensitif sih. Oke. Jangan dilawan kalau lagi dilihat. Cuma kayak gitu Pak. Tanpa sadar sebenarnya dia mencoba untuk menutup ya. Iya. Apakah emang ada hal yang ditutupi Elvin atau bagaimana? Jika tidak mau dibaca. Enggak sih, jadi emang takut kebablasan gitu. Takut kalau masuk tuh takut. Saat ini yang dilakukan oleh Tasya hanya ingin mencoba untuk menganalisa energi Anda, kemampuan Anda, bukan untuk mencoba untuk Anda biar berinteraksi gitu. Iya, dia sensitif, tapi memang masih takut sih enggak ya. Cuma kamu lebih berusaha magerin diri, tapi sebenarnya enggak. Cuman itu di dalam hati aja maunya nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi Anda adalah tipe orang yang memang suka mengeksplorasi lokasi-lokasi angker artinya. Betul. Baik, mungkin bisa sambil diceritakan kepada Tasya, Ervan, dan juga Hana, dan juga ke-30 panelis dan teman misteri di rumah. Bagaimana pengalaman Anda? Jadi waktu itu ada saya pernah kerja sama teman Oke. di coffee shop. Oke. Nah, jadi coffee shop itu sebelum menjadi kedai kopi, ada rumah kecil dulunya. Jadi si rumah kecil itu menurut warga setempat bekas kejadian dukun beranak atau aborsi. Oke, dukun aborsi ya? Ya. Oke, baik. Itu sebelum rumah kedai itu dibangun. Oke. Udah beberapa tahun kemudian, akhirnya rumah itu ditempatilah sama
teman saya dan saya. Oke. Habis itu Untuk tinggal? enggak, untuk menjadi kedai kopi. Untuk usaha ya? Iya, untuk usaha. Oke, baik. Nah, si rumah kedai kopi ini, itu selama 7 tahun itu belum ditempati. Nggak ditempati, tapi itu udah bangunan baru. Udah gitu, akhirnya teman saya inisiatif lah buat bikin kedai kopi. Oke. Karena sayang selama 7 tahun itu nggak ditempatin. Oke. Di situ udah berjalan tuh kedai kopi. Awalnya saya nggak tidur di situ. Pas udah beberapa hari karena rumah saya jauh dari kedai kopi, akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di kedai kopi tersebut. Udah beberapa hari saya dimimpiin sama sosok wanita. Dan di dalam mimpi itu ada 4 anak kecil juga. Yang sosok wanita itu seperti ingin ngasih sesuatu gitu. Oke. Memberitahu. Terus 4 anak kecil ini, dia mukanya tuh kayak sedih, murung gitu. Nah, akhirnya saya ceritalah ke teman saya. Dia bilang kalau rumah itu tuh dulunya tempat kayak gitu, tempat aborsi atau gitu. Nah, udah gitu, udah beberapa hari setelah mimpi itu, barulah ada kayak semacam teror. Jadi terornya itu kayak suara-suara gitu, suara anak kecil jalan dari tangga, terus kayak pokoknya di lantai kedua itu kan nggak ada yang nempatin, cuma di bawah doang kedainya tuh. Nah, di lantai 2 itu saya kan tidur sendiri di situ kan, di lantai 2 itu kayak rame banget, suara jalan kaki, terus kayak anak kecil lagi main, suara nangis, pokoknya barang-barang di situ pun kayak berjatuhan gitu. Nah, jadi kamar saya itu di depannya tuh langsung ke ada tangga. Oke. Nah, pas saya buka pintu itu ada sosok wanita yang lidahnya panjang banget. Pas kejadian itu selesai, besoknya lagi saya penasaran, saya naik tuh ke tangga karena di situ ramai banget di atas kan. Jadi bangunan 3 lantai artinya ya? 2 lantai? Iya, 2 lantai. Dari kamar saya menuju ke tangga, dan di situ ada kayak sosok wanita yang bawa anak kecil. Oke, baik. Mungkin sambil kita putarkan videonya, sambil Mas Elvin juga bisa menjelaskan secara lebih detail di mana sosok yang Anda lihat, sosok-sosok apa aja. Mungkin bisa kita putarkan videonya, teman-teman, silakan. Baik, ini area mana? Bawah? Iya, bawah. Bawah, ini adalah, ini gudang atau coffee shop-nya gudang? Bukan. Ini jadi apa? Ini dulunya bar. Oke. Oke, bar kopi. Nah, kalau di situ sih saya lihat ada laki-laki. Oke. Laki-laki berjenggot dan badannya cukup besar. Mas Alfi pernah ketemu dengan sosok ini? Iya. Itu pas saya ngelihat itu agak kedepanan. Di depan itu ada pohon mangga. Oke. Saat ini coffee shop-nya masih berusaha atau tidak? Enggak. Sudah nggak? Jadi ini adalah kondisi yang ditinggalkan artinya ya? Betul. Oke, ini kondisi saat ini gitu ya. Itu tadi adalah bar kopinya untuk melayani barista ya, untuk mengerjakan kopinya ya. Oke, Elvan tadi menangkap dari ada sosok laki-laki ya di situ ya. Jenggot cukup panjang dan dia memang kayak berbulu juga. Oke, dan Elvin mengatakan bahwa dia sempat melihat tapi di bagian depan. Ya, ini emang bagian depan kan? Iya. Oke, masih ada lanjutan videonya kah yang bisa kita lihat kembali? Oke, sambil kita perhatikan mungkin sambil bisa dijelaskan juga gitu ya, Elvin ya. Tadi adalah dari area lantai 1 artinya ya tadi ya. Mungkin bisa dilihatkan bagian tangga ya. Bagian tangga. Bagian tangga. Saya mau ini area tangga. Area tangga. Kalau saya lihat sih wanita nggak berbentuk wanita beneran, tapi lebih menyeramkan sih. Iya. Dengan tangan panjang tapi kakinya panjang juga. Serem sih. Melihatnya cukup ngeri. Oke. Jadi ini memang. Kenapa kamu? Suka kalau cerita gini suka agak sensitif. Energinya bisa dibilang artinya bakal sangat besar itu ya, Tasya ya? Iya, iya. Oke. Aku pengen coba ini sih, si singing bowl ini sama Elvin. Baik, silakan.
Soalnya tadi, tapi aku belum lihat ya. Jadi pas dia ngomong tadi, aku cuma lihat ada bayangan hitam aja maju dari tengah ini nih. Mbaknya yang tengah, tapi aku nggak lihat sosoknya. Nah, melihat dia dari tadi sampai dredeg, kita cobain. Kamu kalau ngerasain apa pas diginiin ngomong aja ya. Ervan menggambarkan apa sebenarnya? Iya, ada satu lagi ya video yang dikirimkan Mas Alvin yang menarik perhatian saya, yaitu dari kamar mandi. Kamar mandi yang di bawah. Iya, kayak saya melihat kayak banyak tumpukan anak kecil gitu. Dan energinya cukup kuat di situ sih. Sebuah bentuk residual juga Iya. dari energi apa yang terjadi di tempat itu. Mas Alvin pernah ke situ mual ya? Mual banget. Dan emang Jadi negatif. ada cerita juga. Jadi setelah kejadian di teror, Ya. itu kan saya di depan kedai kopi itu ada gerbang Ya. buat masuk. Nah, jadi pas saya buka gerbang itu ada sekumpulan darah masih seger banget. Saya mikirnya positif lah. Takutnya ada ayam yang ke geleng Ada atau binatang apa. yang Ada binatang. tertindas. Benar. Nah terus itu dibersihin tuh, udah dibersihin sama saya. Akhirnya besoknya lagi itu darah masih ada di situ. Berulang kali. Iya. Dan sampai ada ular sanca gede betis dewasa. Itu adanya di ventilasi udara. Terus menurut saya nggak mungkin gitu buat merambat ke tembok gitu. Saya tidak tahu ya, kayak seperti tidak mungkin apabila ada darah segar. Malah saya lebih curiga itu malah bentuk kiriman. Iya. Ya, bukan perwujudan interaksi apalagi- dari sosok-sosok yang ada di sana gitu. Lagi udah darah ular. Iya, darah ular malah lebih bentuk kiriman sebenarnya dari orang lain gitu ya. Ada satu video juga yang dikirimkan oleh Elvin ketika dia mengunjungi lokasi-lokasi yang memang dibilang angker atau mempunyai energi yang cukup besar. Sambil kita menunggu sosok yang digambarkan oleh Ervan. Ini masih Rumah tadi. ini masih area tadi ya, Iya. rumah ya. Oke, baik. Ini tangganya. Ini tangga, Nah itu ada kamar 2, ada kamar 2, Anda tinggal di nanti di sebelahnya. yang sebelah sini. Iya benar. Oke, ini adalah lanjutan dari video lokasi tempat tinggal Anda Nah, ini ya. saya tidur Anda di tinggal sini. sini. Oh, ketika Anda keluar di depan Anda tangga, Anda melihatlah sosok naik. Iya. Sebentar. Di dapur. Ya, Tasya, dapur ada apa itu tadi? Itu kamar mandi. Enggak, tadi sebelum ini kamar mandi. Ini kamar mandi yang tadi digambar di dapur sini. Ini Tadi dapur ya? Hana juga seperti Iya. di sini ya. Nah, ini kamar mandi lagi, ada 2. Kamar mandi yang digambarkan oleh Ervan tadi kamar mandi yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Yang pertama. Ini yang kedua ya. Oke. Tapi Hana tadi melihat daerah dapur. Apa yang Hana lihat? Sosok anak kecil sama perempuan ya. Oke, kamu melihat sosok perempuan dan juga anak kecil daerah dapur ya. Oke. Baik. Jadi saat ini kondisinya benar-benar terbengkalai seperti ini ya Terbengkalai. untuk area itu. Ini artinya sosok perempuan yang Anda lihat naik ke atas. Iya. Di atas tuh apa? Kosong. Kosong sama. Kosong benar-benar kosong. Bangunan baru banget. Oke, baik. Tadi kalau nggak salah ada satu video lagi ya. Itu apa? Oke. Dari tadi nih aku agak curiga Ray ini nih ya. Atau Hah? ditemenin kali ya. Ya. Karena Ray, dia masih aman? nempelnya ke Ray. Fokus dulu ya semuanya. Mana ya, kamu tuh ditempel dari tadi ngerasa nggak? Ngerasa banget sesek banget nama saya. Apa yang kamu rasakan? Kayak ini di sini tuh nungguin. Ini dari tadi kayak megangin tangan saya. Makanya saya nggak bisa ini. Ya. Dia jadi dia dalam keadaan setengah-setengah. Oke. Sosok apa Tasya? Yang sebenarnya berusaha berinteraksi. Ini besar sih, Perempuan. makanya aku samperin dia karena takutnya dia masuk. Ray tahan ya. Iya, Oke. tahan ya. Bisa. Ray masih bisa tahan?
Fokus dulu. Fokus ya. Oke, fokus dulu. Boleh kita lihat video dari lokasi yang pernah dikunjungi juga Elvin. Kenapa Elvin lokasi ini? Buat kalian. Ini lokasi mana ya? Ini lokasi ada di daerah Subang. Ini Apapun bentuk kalian. bekas pabrik konveksi. Oke. Jadi menurut warga sekitar ini terbengkalai selama 10 tahun. Jadi konon warga setempat itu pernah diteror sama sosok wanita. Tadi ada tulisan perhatikan dan dengarkan suara baik-baik, emang ada apa? Di situ saya mendengar suara nangis. Anda mempunyai hobi, Anda adalah seseorang yang sensitif. Kalau tadi Tasya mengatakan itu, Tasya mungkin boleh sambil jaga Ray terlebih dahulu. Sepertinya ada. Ray kalau bisa tetap tahan ya. Ray. Ray. Oke. Siapa ini? Kenapa? Kenapa? Ngomong bisa yuk, ngomong. Bisa ngomong? Bisa ngomong? Bisa ngomong? Pergi! Boleh pegang kaki. Bantu. Udah, yuk. Pegang kaki. Ray, denger aku ya. Keluar, udah keluar. Lawan, sadar. Jangan dilihat lagi. Yuk. Oke, minum. Oke, minum dulu. Melek. Lawan. Dah. Melek, jangan merem lagi kamu, sabar aja. Melek. Kamu kalau mau ngomong, jangan setengah-setengah. Ayo. Mau ngomong nggak? Nggak mau apa? Nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Udah ya, keluar ya. Udah, nggak diganggu. Kamu diem sebelah aku situ. Yuk, keluar yuk. Mau keluar ya. Udah. Yuk. Disengaja di awal saya mengambil kamu. Oke. Tasya mungkin bisa sambil dijelaskan? Iya. Mungkin ini nyamber sama perempuan yang di rumahnya Mas Elvin ini sih. Karena tadi dia bilang nggak mau diganggu. Biasanya kalau memang udah lama di situ, tiba-tiba ada manusia masuk, maksudnya dia udah biasa dengan kejadian buruk, energi negatif. Terus tiba-tiba masuk dengan banyak orang, kamunya positif, jadi terganggu. Oke. Ya, ini adalah sosok yang tadi masuk ke Roy. Apa ini? Ini sosok artinya Perempuan. lidahnya menjulur. Iya. Kalau menurut saya, meskipun memang sudah tidak dipergunakan, jangan juga diabaikan karena hanya menambah energi dia untuk berada di sana sebenarnya kan, ketika tidak dirawat. Tapi bagaimanapun juga Mas Elvin, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilakan Anda kembali ke tempat Anda. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Dan berikutnya saya akan mengundang medium kita yang kedua untuk membagikan pengalamannya. Ada Asep Ramadan. Asep, pedagang sekaligus pemeran figuran. Dagangannya pernah dibeli makhluk halus di kampung gaib. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan. Silakan untuk duduk, Pak. Terima Baik. kasih. Silakan teman-teman panelis untuk duduk. Baik. Asep Ramadan. Biasa kita panggilkan Pak Asep ya nanti ya. Iya.
Baik, Pak Asep, saat ini saya akan segera mempersilahkan Pak Asep untuk sedikit bercerita mengenai pengalaman Anda. Tasya, Ervan, Anda juga mungkin bisa mendengarkan, tapi mungkin ada foto dan video ya yang dikirimkan juga ya? Iya, betul. Oke, mungkin sambil Pak Asep sedikit bercerita, kita bisa sedikit melihat terlebih dahulu foto atau video yang dikirimkan, sambil mungkin biar kita mendapatkan gambaran lokasinya dari apa yang dialami oleh Pak Asep. Oke. Ini boleh dijelaskan, ini di mana Pak? Ini letaknya di Selawi, Desa Dayeuh, Kecamatan Cilengsi. Oke, ini area tempat tinggal atau apa Pak sebenarnya Pak? Kebetulan kontrakan saya ini ada di sebelahnya. Oke, jadi ini bersebelahan dengan area tempat tinggal Anda? Betul Pak. Oke, kemudian jarak dari rumah Anda tadi, video yang dikirimkan adalah area rumah Anda ya? Iya. Area tempat tinggal Anda? Iya, betul. Ke tempat Anda berdagang itu jaraknya berapa kilo? Kurang lebih? Sekitar... Dekatkah, jauh? 3 kilometer kurang lebih. Baik, setiap hari Anda melewati rute tersebut Ya, ya? Baik, dan itu sudah menjadi sebuah rutinitas Anda untuk berdagang artinya Pak ya? Betul Pak. Pengalaman apa Pak yang Anda alami? Waktu itu kan saya jualan biasa pulang jam 5:30 ya, udah pulang. Nah waktu itu saya mau pulang dari jualan, hujan besar Pak. Jadi saya menunda pulang saya sampai nunggu hujan reda. Nah udah gitu reda, terus saya jalan. Sampai di jalan ketemu sebuah gapura ya, gapura kuburan itu. Udah gitu kan saya kecapean, berhenti dulu. Saya ketiduran itu di ada di gapura itu ada temboknya. Saya duduk ketiduran. Entah berapa menit saya tidur, tiba-tiba ada yang nyentuh kaki saya. Bang, beli katanya. Asalnya gelap gulita ya waktu saya duduk di situ. Tapi ketika ada yang membangunkan seperti terang benderang, di depan itu ada sebuah tenda orang yang mau hajatan gitu. Nah, tiba-tiba muncul 3 orang, 1 orang anak kecil, ibu-ibu sama bapak-bapak nyamperin. Beli bang katanya. Udah gitu saya layanin, jualan saya kan masih banyak. Dia beli, mesen lagi sampai habis. Sampai selesai habis ya tak. Ngelihat ke depan, kan ada hiburan tuh di depan itu ada apa namanya, seperti orang lagi hajatan lah. Ya, musik, ada musik, ya, hiburan rakyat. Itu langsung berubah. Anak kecil itu asalnya biasa normal, saya juga tidak takut ngelihatnya ya. Tiba-tiba matanya tuh bolong. Terus lama-lama hilang. Jadi asap gitu terbang. Terus ibunya, terus bapaknya. Ini sosok-sosok yang tadi beli dagangan Anda ya? Iya, yang udah beli dagangan saya. Udah gitu saya ketakutan di situ, yang gemetar. Lalu tidak ingat apa-apa lagi karena kaget ngelihat makhluk seperti itu. Gitu. Akhirnya saya jatuh pingsan. Nah pagi-paginya saya sama penjaga kuburan dan tukang ojek digotong ke tempat ini yang agak jauh dari situ. Iya. Nah, udah gitu kan saya pakai tas pinggang ya. Saya buka uangnya ternyata daun kering yang masih itu. Ada satu pertanyaan saya sebenarnya sebelum mungkin itu kita bahas mengenai gambar dari Ervan juga. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda kan menunggu hujan reda dan Anda mau pulang. Dan tiba-tiba Anda menemui sebuah gerbang dan kemudian Anda melihatlah adanya kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Iya. Rute itu memang rute yang selalu Anda lewati atau Anda seperti tidak mengenali rute itu? Waktu itu saya baru pertama kali lewat situ. Biasanya ada rute lain yang Anda tempuh. Ada rute lain, iya. Tapi baru pertama kali Anda lewat ke situ. Iya. Jadi memang ini adalah sebuah rute yang tidak Anda kenali sebelumnya ya? Iya, tidak. Baik. Ervan mungkin bisa diperlihatkan.
seperti beberapa episode yang lalu saya pernah bilang kalau kuburan tuh belum tentu tuh sepi. Iya. Dan kuburan tuh malah jadi bisa kayak kampung gaib gitu loh. Iya. Dan ini emang bener banyak sekali sosok-sosok yang menyerupai orang tuh. Ada orang yang bercaping, terus ada ibu-ibu tua yang menggunakan selendang terus menggunakan apa kayak tampah kayak gitu loh. Dan ada anak kecil juga. Dan emang rame di jalur ini. Oke. Tasya, dari cerita yang disampaikan oleh Pak Asep, apa yang kamu tangkap? Menarik sih, aku lumayan sering dengar cerita kayak gini. Tapi yang kalau aku tangkap dari Pak Asep ya, karena dia emang orangnya nggak punya niat apa-apa, tulus aja. Dan sebenarnya tanpa Bapak sadari memang udah dia diarahkannya ke arah situ. Oke. Dari cerita Pak Asep tadi, sebenarnya pada saat Pak Asep bercerita ada satu yang tiba-tiba menjadi sebuah ingatan buat saya. Adalah dari ceritanya Pak Asep tadi, Pak Asep selalu mengatakan dia seperti berada di, bisa dikatakan dimensi yang berbeda. Dia masuk ke dalam area kampung dari makhluk astral yang tanpa disadari. Ada kartu yang saya ambil ketika di awal terjadi pembicaraan kita malam ini di Medium. Ya kan? Ketika tadi di awal saya melihat ada apa sih di studio. Saya kocok dan saya ambil kartunya adalah Kampung Gaib. Yang tanpa disadari ternyata malah memberikan jawaban karena saya berpikir bahwa ini makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di studio yang begitu banyak. Tapi dari tadi interaksi kita sebenarnya hanya dengan sosok-sosok itu. Yang akhirnya menjadi pertanyaan saya, kenapa kartu ini yang keluar? Ternyata kartu ini mewakili cerita dari apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Ya. Pak Asep berkunjung ke sebuah kampung ajaib. Tapi Ervan, boleh saya pinjam kartunya untuk kita melihat adakah sosok yang mengikuti atau mendekati. Kalau meskipun tadi kan Tasya juga bilang sebenarnya Pak Asep ini sebenarnya orangnya lurus-lurus aja, energinya positif itu. Boleh kita gunakan ya. Pak Asep, maaf, boleh dikocak dan kemudian mungkin sambil berpikir mungkin di area rumah kali ya. Iya, mungkin di tempat kejadian boleh Pak Asep Sambil membayangkan tempat kejadian. konsentrasi pada saat kejadian itu sambil kocok itu kartu. Oke. Ya. Oke, silakan diambil salah satu kartu mana saja terserah Anda, mau di tengah, mau di atas. Sambil yang tengah. Ya, atau mungkin boleh ya, gini. Maaf Pak. Silakan dipilih dari kartu-kartu yang ada. Iya. Oke, silakan. Saya pilih yang ini aja nih. Dan itu sama yang saya gambarkan ini. Merah hitam. Wah, kok bisa? Oke. Jadi sosok yang digambarkan oleh Ervan tadi. Dan dia penguasa di area itu. Iya. Itu. Baik. Jadi ini adalah energi besar. Tanpa disengaja di awal saya mengambil kampung. Apa itu? Kebakar. Disengaja di awal saya mengambil kampung. Tolong dong ada. Ini pemadam ada. Ini mencoba untuk menunjukkan energi yang ada sepertinya ya. Iya. Gue keluar aja dulu kalau belum padam. Ya. Kayu soalnya. Ya. Bisa sambil dipastikan juga ya, dicek terlebih dahulu. Oke, baik. Tasya, ini energinya apa sebenarnya? Kalau dilihat dari perwujudan, Ervan pun juga sudah mengatakan sebenarnya energinya negatif ya. Baik. Seberapa kuat energinya dari sosok itu sendiri? Ya, kuat sih, tapi maksudnya kalau menurut aku sih bisa terbakar tadi nih hubungannya dengan si Ray tadi. Karena kan tadi aku suruh pindah ke sebelah aku untuk mengeluarkan dia.
Oh, ini malah sosok yang barusan berinteraksi dengan kita, malah sosok yang berbeda. Maksudnya bukan yang kita bahas ini, tapi adalah sosok dari yang tadi berinteraksi dengan salah satu panelis kita ya. Tapi bagaimanapun juga memang teman misteri bahwa sebuah pengalaman yang menarik yang dialami oleh Pak Asep, di mana memang beliau diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sebuah kampung gaib yang sedang menyelenggarakan sebuah acara. Namun pada akhirnya memang bisa ditemukan kembali oleh masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Sebuah pengalaman yang memang mungkin memberikan kesan tersendiri untuk Pak Asep, tapi bagaimanapun juga memberikan sebuah pembelajaran. Tapi bagaimanapun juga Pak Asep, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesediaannya membagikan pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Saya akan mempersilakan Pak Asep. Oh iya. Kembali ke tempat, silakan teman-teman untuk berdiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Asep. Silakan. Iya. Baik. Anda masih menyaksikan Medium pada malam hari ini dan sebelumnya tadi saya sudah tanyakan kepada Hana apakah keberatan untuk dibacakan kartu tarot Tasya dan tidak masalah ya? Masalah. Baik. Hana mungkin bisa berpindah ke sebelah sini, silakan. Hana shuffle aja kartunya. Kalau mau stop, kalau belum stop, stop. Yang mau dibacakan apa? Karir, asmara, rezeki, atau apa? Rezeki aja. Oke. 3 kartu ya. Sambil diniatin lihat rezeki. Boleh diberikan kita Tasya? Kartu yang pertama, kalau rezeki, ini artinya karena memang masih dibawa. Jadi apa yang dia dikerjakan itu memang masih ada yang ngatur gitu. Di atasnya tuh masih ada yang mengatur itu. Tapi kamu sebenarnya tinggal ngikutin aja, akan aman. Cuman sebenarnya dia ini punya pemikiran juga yang straightforward. Ya. Jadi apa yang dia pikirin itu harus dilakuin, apa yang mau dimauin itu harus dilakuin gitu. Padahal nggak semuanya harus kayak gitu. Nah, coba karena kan kamu masih ada di bawahnya orang nih, siapa yang memegang kamu. Nah, itu harus didiskusikan. Soalnya kalau enggak, nanti yang ada kamu pusing sendiri. Padahal sebenarnya bisa didiskusikan antara kamu sama orang yang bantuin kamu dalam pekerjaan. Jadi ini sebenarnya lebih ke saran buat kamu nih ke depannya untuk kerjaan kamu emang harus banyak diskusi. Oke. Jadi yang bisa disimpulkan adalah saat ini kondisinya memang bagaimanapun Hana berada di posisi yang memang belum bisa mengambil sebuah keputusan untuk pekerjaan. Tapi di satu sisi pun juga memang meskipun itu ikuti saja alurnya. Tapi ada satu kebiasaan dari Hana yang memang mempunyai kebiasaan adalah berpikir tegas, lugas, dan langsung menyampaikan apa yang disampaikan ya. Apa yang dipikirkan itu biasanya langsung sampaikan. Tapi ternyata bisa berdampak juga overthinking kalau istilah anak saat ini ya. Gitu kan ya. Oke. Tapi bagaimanapun juga teman misteri sekaligus juga mengingatkan bahwa tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Tasya, terima kasih banyak. Ervan, terima kasih banyak. Hana, terima kasih banyak. 30 panelis, terima kasih banyak. Teman misteri di rumah, terima kasih banyak. Kita ketemu di Medium, hanya di Antv. Selamat malam.